rabbil alamin. Memiliki sebiak Bapak Ibu guru hebat. Siang ya. Alhamdulillah kita kembali dengan tim yang terdiri dari Farizal Aunadaya dan saya Rahman atau Roy. Kami pada kesempatan memasuki sesi kedua akan menyampaikan pematerian tentang kehidupan suara saya berkhusus. Kemudian presenter adalah Bapak Unan Hidayat dari SD Sambi Dalam 1 Kota Cirebon. Terus kemudian yang menjadi moderator pada kesempatan kali ini adalah Bapak Rizal Yana dari SDN Rajarwali Kota Cirebon. Maka dari itu kita langsung saya serahkan kepada moderator kita Bapak Rizal Yana dan tepat. Silakan monggo Bapak. Aman Pak, Pak Rizal udah siap belum? Yes. Atau langsung saja saya masuk ya? Pak Rizalnya mungkin lagi siap-siap. Ya, mungkin langsung aja Pak. Mungkin ada buat Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di acara ini, masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa turut dan tunduk pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Nur sebagai instruktur yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini yang saya hormati, terima kasih telah bergabung bersama tim kami. Sekarang lanjut di sesi yang kedua, yaitu dengan topik mengetik dengan suara di Microsoft Word. Kita sharing aja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan cara ini, banyak yang sudah bisa Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang kita sharing saja, barangkali ada Bapak Ibu yang belum tahu masalah ini. Jadi ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu
yang mungkin hobi sekali dengan menulis Bapak Ibu, terus membuat makalah, bisa juga buat administrasi kelas kita. Jadi dengan mengetik dengan suara, kita dapat menggunakannya secara efektif dan efisien. Jadi waktu yang kita gunakan cukup cepat, cukup ya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk saat ini materinya saya tidak menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, jadi saya ingin langsung praktek saja supaya kita lebih lancar, lebih paham ya. Jadi kita langsung praktek bagaimana cara mengetik dengan suara. Mengetik dengan suara yang saya ketahui ada beberapa macam Bapak Ibu. Ada yang menggunakan atau ya menggunakan bantuan dari HP Bapak Ibu. Terus ada juga yang menggunakan Google Terjemahan dan juga menggunakan Google Dokumen ya. Jadi untuk sekarang ini saya akan membahas mengetik dengan suara di Microsoft Word dengan dua cara yang tadi yang terakhir, yaitu dengan cara menggunakan Google Terjemahan dan menggunakan Google Dokumen. Dan tentunya semua ini membutuhkan jaringan internet Bapak Ibu ya, jadi kita harus punya internetnya. Kenapa tidak dibahas masalah yang menggunakan HP? Karena agak ribet untuk menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi di HP dan di laptopnya itu harus menginstal aplikasi Bapak Ibu. Kalau tidak salah aplikasinya adalah Chrome Remote Desktop. Jadi di HP diinstal dulu aplikasinya, kemudian di laptop juga dimasukkan ya di Google-nya. Ya, jadi langsung saja yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan Google Terjemahan atau dengan Google Dokumen. Langkah yang pertama, untuk pertama saya akan coba menjelaskan dengan menggunakan Google Terjemahan dulu Bapak Ibu. Langkah yang pertama yaitu seperti biasa Bapak Ibu silakan masuk ke Google ya. Untuk Google Terjemahan Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu menggunakan email Bapak Ibu atau tidak ya, bebas. Kebetulan saya udah login. Bapak bisa langsung ketik Google Terjemahan atau bisa juga Bapak Ibu klik lambang yang ini. Lambang yang ini silakan Bapak Ibu diklik. Kemudian di sini ada terjemahan. Bapak Ibu klik terjemahan. Nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada terdiri dari bahasa, ya, mulai dari bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan sebagainya. Tinggal milih di sini. Untuk terjemahannya juga sama, Inggris, Indonesia, Arab dan masih banyak di sini bahasa-bahasa yang lainnya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, silakan Bapak Ibu klik di sini bahasa Indonesia. Untuk terjemahannya bebas di sini, karena yang kita gunakan hanya di sini. Terus bagaimana cara mengetiknya? Jadi Bapak Ibu tidak ribet harus menggunakan tangan, ya, mengetiknya cukup dengan suara, yaitu dengan mengaktifkan tanda mic yang di sini. Ya, silakan Bapak Ibu klik tanda mic-nya, kemudian silakan Bapak Ibu bicara apa yang ingin Bapak Ibu ketikkan di sana. Ya, otomatis di sini sudah tersedia. Contohnya seperti ini.
Saya matikan dulu. Saya akan contohkan di sini saya punya teks deskripsi Bapak Ibu. Saya akan coba ketikkan dengan suara. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, pernikahan, olahraga, dan yang lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak. Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Baik, itu contoh Bapak Ibu bagaimana mengetik menggunakan suara di Google Terjemahan. Terus bagaimana ke Microsoft Word-nya? Langkah selanjutnya, silakan Bapak Ibu blok hasil ketikan tadi di blok, kemudian Bapak Ibu klik kanan atau langsung Ctrl C untuk mengcopy, atau di sini klik kanan langsung klik copy Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian paste, atau bisa langsung Ctrl V, ya. Nah, setelah di sini, karena tadi tanda bacanya tidak disebutkan, silakan Bapak Ibu edit di sini, ya. Bisa diganti jenis hurufnya, jadi misalkan menjadi timernya Roman, ukurannya menjadi 12 misal, terus spasinya misalkan 1,5, kemudian tanda titik dilihat lagi, ya, bisa misalkan di blok di rata kiri kanan, misalkan di sini boleh pakai tanda titik, yang ininya enter ke bawah, ya. Jadi untuk mengedit Bapak Ibu silakan langsung di Google Dokumen, ya. Dan untuk tanda baca sama enter bisa manual Bapak Ibu, ya, serta mengeditnya. Nah, itu contoh menggunakan Google Terjemahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengetik menggunakan suara bisa juga menggunakan Google Dokumen, ya. Masih menggunakan internet Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu buka lagi Google-nya. Sama halnya dengan yang kemarin Bapak Ibu pada saat saya menyampaikan membuat soal ujian, ya, masuk dulu ke Google Drive. Sama halnya dengan Google Dokumen, ya. Itu adanya di Google Drive, ya. Seperti biasa silakan Bapak Ibu buka Google-nya. Kemudian Bapak Ibu login kembali menggunakan email Bapak Ibu. Kemudian klik lagi lambang yang ini. Klik. Tidak harus ke Google Drive dulu Bapak Ibu, karena di bawah kita tarik ke bawah, di sini sudah ada Google Dokumen. Ya. Silakan Bapak Ibu klik Google Dokumennya.
akan tampil seperti ini, mulai dari blanko kosong Bapak Ibu, kemudian di sini resume, beberapa resume, surat, proposal proyek, brosur, dan yang lainnya. Terus yang mana yang harus diklik? Kita klik yang ini Bapak Ibu, salah satu aja, klik resume. Kenapa tidak klik yang blanko kosong? Kita coba ya, kita coba dulu yang resume. Kita klik yang resume. Akan tampil seperti ini. Kemudian tulisan yang ada di sini silakan Bapak Ibu delete terlebih dahulu. Caranya bisa Bapak Ibu tekan Ctrl A untuk memblok semua, kemudian klik delete. Ya. Kemudian klik delete. Selanjutnya Bapak Ibu klik ke alat, kemudian klik dictate, ya, atau tanda mikrofon yang ini. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, sehingga muncul di sini mikrofonnya. Di sini ada pilihan bahasa Bapak Ibu, sama seperti tadi di terjemahan. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tanda mikrofon ini untuk mengaktifkan. Diklik. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah. Sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, pernikahan, olahraga, dan yang lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak, warna merah dengan kombinasi abu-abu, menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi di sini tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word Bapak Ibu. Ya. Tampilannya hampir sama. Misalkan kita akan langsung mengedit di sini juga bisa. Silakan Bapak Ibu blok teksnya, kemudian silakan misalkan pilih jenis hurufnya misalkan ke Times New Roman. Kemudian ukurannya bisa ke 12 misalkan. Ya, di sini ada tanda bold, ya, italic, underline, ya. Kemudian di sini ada misalkan jenis warna huruf, misalkan kita ke hitam supaya lebih jelas. Rata kiri ini untuk tengah, rata kanan misalkan ini kiri kanan bisa diklik misalkan. Ya. Terus barangkali ada yang kelewat karena tidak terbaca, karena suaranya mungkin tidak jelas, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Ya. Kemudian tanda baca juga sama, silakan Bapak Ibu tambahkan. Terus selanjutnya bagaimana ke Microsoft Word-nya? Sama halnya dengan tadi di Google Terjemahan, Bapak Ibu,
langkah yang pertama di sini bisa Bapak Ibu di copy setelah di blok misalkan, langsung Bapak Ibu copy, Ctrl C atau bisa klik kanan, kemudian salin, buka lagi Microsoft Word-nya, silakan Bapak Ibu paste, ya. Silakan kalau mau diedit lagi di sini, mangga terserah Bapak Ibu, diperbaiki lagi. Kemudian ada cara yang kedua, selain di copy paste, Bapak Ibu bisa mendownload, ya. Contohnya di sini Bapak Ibu klik file, ya. Sekali lagi klik file, kemudian download, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih misalkan Microsoft Word, tinggal diklik. Nanti akan terdownload di sini. Silakan Bapak Ibu bisa double klik di sini untuk membuka. Atau kita sebentar. Atau Bapak Ibu silakan buka di download. Kemudian di sini namanya resume Bapak Ibu biasanya. Karena kita tadi kliknya yang resume. Bapak Ibu klik. Kemudian enable editing. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Sama dengan tadi yang di copy paste. Tinggal Bapak Ibu edit ulang, kemudian periksa lagi barangkali ada yang terlewat atau barangkali ada yang salah kata yang tidak terbaca jelas oleh Google dokumennya. Ya. Itu materi sederhana Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, untuk kita semua. Barangkali Bapak Ibu yang hobi menulis ini bisa membantu Bapak Ibu mempersingkat waktu, ya, dengan cara mengetik dengan menggunakan suara. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya tentang bagaimana cara mengetik dengan suara dalam Microsoft Word. Saya kembalikan dulu ke Pak Rizal. Mangga Pak Rizal. Pak Rizal, mangga. Pak Rizal suaranya tidak terdengar, Pak. Mangga Pak Yusuf. Mungkin Pak Rizal sedikit kendala. Jadi ketika mungkin beliau berbicara tapi tidak terdengar, mungkin ya gitu ya Pak? Iya, mungkin itu. Ya, semoga bagi Bapak Ibu, Ibu Bapak yang ingin bertanya, kita bagaimana di permudah kita, ini sebenarnya sudah jelas banget ya.
Dan saya juga baru tahu. Nah, selama ini akan sesuatu masih pakai ketikan, belum pakai suara. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ya, mangga ibu bapak ada yang bertanya, silahkan. Untuk sambil menunggu juga, ini ada presensi yang harus diisi oleh bapak ibu. Jadi sesi kedua kami, silahkan. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya. Kendalanya tuh tanda ini apa ya? Iya. Koma yang Iya Pak Yusuf. Untuk tanda baca mendingan manual aja gitu. Jadi soalnya karena kalau di online kan misalkan titik, jadi tulisannya bukan tanda titik tapi huruf TI TIK biasanya gitu. menggunakan suara gitu ya, tapi harus mengecek kembali gitu ya, jangan sampai udah beres enggak ya Pak ya? Iya, tapi tetap kita harus edit kembali, harus periksa kembali barangkali nanti ada yang terlewat atau salah kata. Jadi tetap harus kita edit kembali. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan, tinggal di chat saja di sana. Kalau bisa nanti saya jawab, kalau tidak bisa PR buat saya. Mangga Bapak Ibu. Suara siapa Pak? Oh. Pak Haji, Pak Rija, mangga Pak Asep. Dan Ada pertanyaan dari Pak Haji, Pak Yusuf? Ya. Ya. Pertanyaan, apakah ada kendala lain selain menggunakan tanda baca hanya bisa manual? Kendala lainnya apa Pak? Ya, saya akan coba sebisa saya ya. Tadi selain kendalanya selain dari tanda baca ya, jadi kita tanda baca harus bisa manual. Mungkin yang paling pentingnya di jaringan internetnya Bapak Ibu ya. Jadi jaringan internet harus benar-benar jadi harus benar-benar bagus. Karena kalau jelek nanti dari suara tidak tertangkap dengan jelas, kemudian prosesnya juga akan lambat biasanya. Ya, mungkin seperti itu Pak Yusuf, Pak Ajib. Mudah-mudahan belum itu. Ya. Ini ada Pak Asep, menurut Pak Asep, hands up, angkat tangan, barangkali ditanyakan.
langsung bicara saja, Pak. Itu ada pertanyaan dari Pak Asep, Pak. Belum coba di chat saya. Coba saya langsung baca aja ya. Di sini sudah muncul. Pertanyaannya katanya kalau untuk bahasa lain selain Indonesia seperti bahasa Sunda, apakah dapat ditranslate? Tidak. Ya. Untuk translate berarti kita coba ke Google terjemahan barangkali ya Bapak ya. Tapi nanti saya coba dilihat bahasanya apakah di sana ada bahasa Sunda atau tidak ya Bapak Ibu. Saya coba langsung praktik juga di sini. Karena kalau di Google Dokumen, karena di sana bukan translate, jadi nggak bisa. Jadi coba di Google terjemahan. Saya coba lagi. Ya. Bahasa Jawa ada ya? Kalau Sunda nanti. Kalau bahasa Sunda saya belum coba search. Misalkan Sunda. Sunda ada bahasa Sunda ada Bapak Asep. Coba ya, dicoba. Ininya Pak, bahasa Kanggo ayeuna pada kenapa jadi Kamelia Bar ya? Pada Manawi. Oh, ininya ke Indonesia aja. Dinten ayeuna dinten ayeuna kenapa jadi bimbing ya? Kedah jelas menawi suantenanya. Suara saya kayaknya berpengaruh ya Pak? Berpengaruh sama tetap. Oke, saya ini dulu. Sebenarnya bisa ya untuk bahasa Sunda translate ke Indonesia, cuman untuk pengucapannya itu harus benar-benar jelas ya. Cobi. Manawi teu aya pamengan. Berarti ini Google terjemahannya bukan orang Sunda jadi. Secara sistem di sini harusnya bisa karena di sini ada bahasa Sunda nanti ditranslate ke Indonesia atau Inggris. Tapi untuk pengucapannya di sini harus jelas ya. Barangkali itu. Mungkin itu Pak.
Masuk Pak Rizal. Alhamdulillah. Kenapa tuh gangguan tak? Iya, jaringan jelas. Jaringan akhir bulan begini nih. Bapak Ibu adalah hanya tentang mengetik ya kan suara ini ya, barangkali Bapak Ibu sedang ingin tetap produktif bisa menggunakan saya pernah baca orang tulis katanya karena waktunya habis jalan maka dia sempat tertutup tulisannya, tapi setelah tahu bisa suara dia langsung menggunakan produk kembali. Ini sungguh praktis ini. Iya Pak Rizal. Jadi waktunya sangat cepat. Iya. Maka Bapak Ibu barangkali yang jika ya kami cukupkan lagi mengetik menggunakan. Ini ada pertanyaan Pak Rizal dari Pak Asep. Ada pertanyaan dari Pak Asep Di chat. Pertanyaannya katanya apa yang membedakan Google Translate dengan Google Terjemah? Ya sebenarnya sama aja sih Pak. Translate itu kan terjemahan. Sama aja Pak. Ya, banyak sama aja. Saya persilahkan kembali yang mau bertanya. Menggunakan dokumen yang tadi dijelaskan oleh. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup. Terima kasih atas penjelasannya Pak Unan. Sama-sama Pak Rizal. Terima kasih juga kepada Bapak yang berpartisipasi dan hadir ya seperti dari tim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Unan, Hidayat, serta Pak Rizal yang bertugas pada kesempatan kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Nur selaku pembimbing kami yang telah banyak membimbing dan selalu hadir dalam setiap pematerian. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti pematerian kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu semuanya dan tentunya bisa menambah kembali ilmu baru gitu agar kita senantiasa terus belajar dan belajar demi memudahkan kehidupan kita. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah pematerian sudah selesai. Untuk yang ingin melanjutkan aktivitasnya barangkali persilahkan. Saya tutup selaku kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.